Selamat pagi. Eh, Keresahan saya yang kali ini adalah karena banyaknya orang yang ketika dia tersakiti atau dia dikecewakan, dia akan mengatakan itu kepada orang. Tidak semua sih, tidak semua orang mengatakan itu, tapi ada yang mengatakan itu. Tolong dikasih, ada yang mengatakan itu, biarkan nanti Tuhan yang membalasnya, atau nanti dia akan mendapatkan karmanya, atau nanti biar dia kena azab. Nah, dari kalimat-kalimat itu kenapa nggak tahu tiba-tiba saya merasa resah. Akhirnya saya coba merenungkan, saya coba analisa, akhirnya ketemu solusinya adalah ketika kita disakiti seseorang, satu kalimat yang ingin saya ucapkan: stop menyuruh Tuhan untuk berbuat jahat, stop berdoa kepada Tuhan untuk melakukan sebuah kejahatan. Maksudnya apa? Logikanya gini, ketika saya disakiti orang, si A misalkan, saya mendoakan semoga Tuhan ngasih balasannya, atau semoga Tuhan membalas perbuatan jahatnya, atau semoga dia kena azab. Di situ tiba-tiba saya muncul pikiran gini, kalau seandainya Tuhan mengabulkan doa saya, misalkan saya dibully sama orang itu ya, apa yang terjadi sama dia? Ketika Tuhan menjawab doa kita, menjawab doa saya, misalkan dia kecelakaan, tuh kan, syukurin gitu kan. Dia gara-gara ngata-ngatai saya, membuli saya, dia kecelakaan. Dari situ saya sadar saya terkena ya, terkena. Oh, nggak boleh. Sejak itu saya mengatakan, nggak boleh lagi saya menyuruh Tuhan untuk berbuat jahat. Kalau sekarang saya dulu ya, kalau saya dihina, saya mendoakan jahat, berarti nanti Tuhan nyuruh siapa? Nyuruh seseorang, atau misalkan menyuruh seseorang menabrak dia gitu. Oke lah, kalau orang yang ditabrak itu nggak apa-apa. Kalau orang yang ditabrak itu nabrak teman saya, mengata-ngatai saya tadi, mati juga atau masuk penjara, gimana? Nah, maka dari itu, sejak saat itu saya mulai bertekad sampai detik ini, setiap ada seorang siapapun yang berbuat jahat, saya tidak akan pernah berdoa atau mendoakan dia yang jahat, tapi saya mendoakan kepada Tuhan agar dia berubah gitu. Atau diberi hidayah, itu yang lebih baik, itu makanya saya bersyukurnya di situ. Sejak saat itu saya nggak pernah lagi untuk, kalau saya diusilin orang, diapakan orang, saya nggak pernah lagi untuk berdoa atau menyuruh Tuhan untuk berbuat jahat. Saya malah berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk berbuat baik kepada orang yang jahat. Nah, terus yang kedua, ada juga keresahan saya tentang kalau Tuhan akan mendengar doa-doa orang yang Tuhan akan lebih mendengar doa-doa orang yang teraniaya. Dan saya sering mendengar kata-kata itu gitu. Saya coba menganalisa lagi, saya coba untuk kenapa ya, kalau kita orang sebagai posisi orang yang disakitin, doa-doa kita katanya dikabulkan, lebih didengar sama Tuhan gitu. Terus
apakah kalau gitu saya sempat berpikir ketika saya disakitin orang, saya lebih baik mendoakan gini ya, kalau lebih didengar Tuhan. Akhirnya yang pertama saya berpikir gini, oh iya, nanti kalau ketika saya disakitin orang, saya akan berdoa yang baik. Misalkan saya habis dibully, saya merasa tersakiti, saya akan berdoa agar saya diberi kesabaran, keikhlasan yang lebih, atau saya diberi kemudahan rezeki seperti itu, daripada harus mendoakan buruk lagi kepada orang itu. Terus ada pemikiran aneh yang saya dapat ya, kenapa doa orang teraniaya itu dikabulkan. Ini sebagai contoh aja ya. Ini misalkan ada 5. Ini 5 doa baik dan ini 5 doa buruk ya. Nah, karena ini logikanya, kenapa doa buruk lebih mudah dikabulkan. Ini hal baik, ini hal buruk gitu ya. Ini hal baik, ini hal buruk. Baik karena seringnya, misalkan saya mendoakan hal baik dan semua orang mendoakan hal baik. Saya mendoakan hari ini mendoakan hal baik, si A mendoakan hal baik, si C mendoakan hal baik, si D mendoakan hal baik, si D mendoakan hal baik, dan jarang orang yang mendoakan hal buruk. Ya, oh makan karena dari itu segitu mudahnya hal buruk itu terwujud, karena jarang ada orang yang meminta doa hal buruk ini. Seperti kayak stok barang lah. Ini tadi 5 stok barang yang sering diminta sama customer, cepat habis kan. Dan ini 5 barang yang jarang diminta dan stoknya ada. Kalau ini ya diminta, si F meminta, ya harus nunggu dulu kan, harus ada nunggu dulu, harus proses lagi dulu mungkin gitu, baru hal baik itu terwujud, karena stoknya udah habis nih, karena banyak permintaan. Nah, sedangkan hal buruk ini atau barang yang buruk ini ya, yang gak diminatin sama orang tapi juga dicari, ada stoknya. Ketika si G meminta, langsung gitu. Seperti itu sih, itu logika konyol yang tadi, yang kedua itu ya. Ya itu aja YouTube saya hari ini. Terima kasih, semoga bisa dikembangkan lagi untuk hal baik, coba direnungkan lagi. Semoga saya bisa berharap sih bisa terkabulkan. Pesan saya yang terakhir sih, selama manusia punya pikiran buruk, segala kejahatan dalam bentuk apapun itu pasti ada. Dan mulai detik ini saya juga menghilangkan kata semoga. Saya tidak pernah mengatakan lagi, sangat kecil saya mengatakan kepada seseorang ya semoga panjang umur. Enggak. Saya lebih mengatakan, merubah kata semoga dengan saya sangat berharap kamu panjang umur. Saya sangat berharap kamu berhasil, bukan semoga berhasil. Kenapa itu saya lakukan? Karena pernah kejadian, misalkan nih, sebagai contoh, saya diundang teman saya untuk nikah. Wah, datang ya, ke pernikahan gitu. Ya, saya jawab semoga. Loh, kok semoga gitu? Loh, berarti kamu bisa aja datang, bisa aja enggak dong? Iya. Oh, dari situ akhirnya saya merenungkan kata-kata semoga tadi. Kenapa teman saya tadi mengatakan semoga itu berarti kamu bisa datang, bisa enggak? Dari situ awalnya saya menghilangkan semua kata semoga sembuh, saya hilangkan. Jadi saya rubah dengan kata-kata saya berharap kamu sembuh, atau
saya menghilangkan kata semoga lekas sembuh, enggak, saya hilangkan semoganya, atau saya katakan kepada orang yang sedang sakit itu lekas sembuh ya, saya berharap kamu lekas sembuh gitu. Oke, terima kasih ya. Inilah keresahan dari saya, Dewa Satwa.